terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam sudut pandang, melihat dalam sudut yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda untuk menemukan makna yang harusnya juga berbeda. Ada banyak hal menarik di beberapa hari ini. Terakhir misalnya pasca putusan vonis terhadap Ibu Ira Puspadewi bersama dengan 2 mantan direksi lainnya yang oleh pengadilan divonis 4 tahun 6 bulan untuk Bu Ira. Dan ini tentu menimbulkan reaksi banyak luas di publik, termasuk sejumlah elit, sejumlah tokoh nasional. Dan terakhir malam kemarin misalnya Pak Presiden Prabowo Subianto kemudian mengeluarkan surat rehabilitasi untuk beliau, dan ini tentu menjadi sebuah kabar menarik. Nah, ini akan kita bahas dalam sudut pandang kali ini bersama dengan aktivis anti korupsi, Ketua Gerakan Jalan Lurus GJL Kalimantan Selatan, Bang Anang Rosadi. Bang Anang, ini ada hal yang menarik. Ya. Pak Prabowo mengeluarkan rehabilitasi, ya kan, untuk Bu Ira, mantan Dirut ASDP, yang sebelumnya divonis 4 tahun 6 bulan. Dan ketika vonis itu keluar, ini kan juga kemarin kan banyak hal kontroversi di publik. Karena dari 3 hakim itu, ketua majelisnya menyatakan dissenting opinion. Nah, artinya putusan hakim itu kan tidak bulat dalam menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan untuk Bu Ira. Terkait dengan putusan Pak Prabowo untuk kemudian merehabilitasi mantan Dirut ASDP, pandangan Bang Anang sebagai seorang aktivis anti korupsi seperti apa? Karena yang ramai juga sebelum-sebelumnya kalau kita mencermati, misalnya Bang Anang kan sering mengkritisi sejumlah kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo. Nah, kalau untuk hal ini bagaimana, Bang Anang? Jadi ya terima kasih. Jadi begini, untuk kali ini saya mengapresiasi Presiden Pak Prabowo Subianto, walaupun selama ini saya mengkritik beliau gitu ya. Nah, kenapa saya mengapresiasi tindakan melakukan rehabilitasi terhadap Ibu Ira? Karena akuisisi ini adalah sesuatu yang sangat wajar. Nah, lalu yang menjadi persoalan ketika BPKP misalnya melakukan audit, itu kan dia terfokus pada harga kapal. Jadi seolah-olah ada kerugian atau dianggap menguntungkan orang lain di dalam akuisisi ini. Nah, padahal di dalam akuisisi itu tidak hanya menyangkut soal kapalnya, tapi adalah soal perusahaan PTJN, Jembatan Nusantara. Nah, dalam perusahaan diakuisisi maka ini menyangkut semuanya gitu. Artinya tidak hanya kapalnya tetapi trayeknya. Ini yang tidak dapat atau tidak diperhitungkan oleh katakanlah penyidik ketika KPK dalam hal ini ketika misalnya melakukan audit terhadap kerugian itu. Nah, trayek ini kan kalau misalnya gini, kalau saya memiliki trayek itu waktu saya bikin itu mungkin saja murah harganya. Tapi ketika itu di moratorium 2017 itu kan ada moratorium. Iya, tidak boleh lagi. Tidak ada lagi trayek. Nah, trayek ini kan menjadi barang yang sangat berharga. Apalagi ASDP itu kan tidak hanya melayani sektor-sektor basah gitu, tapi dia juga melayani sektor-sektor di mana nantinya atau selama ini yang terjadi adalah daerah terluar, terdalam dan terdepan itu, artinya daerah-daerah yang terpinggirkan. Nah, ini fungsi ASDP di sini. Nah, ketika misalnya hanya menghitung persoalan
kapalnya lalu dianggap itu tidak visible. Nah itu disitulah kekeliruan bagi saya. Makanya ada dissenting opinion itu. Jadi sebenarnya tidak boleh serta-merta seperti itu misalnya dilakukan. Makanya saya mengapresiasi ketika Presiden melakukan rehabilitasi. Nah kita juga pernah berdiskusi sebelumnya tentang ini gitu. Oh jadi perhitungan KPK yang menyatakan ada kerugian sekitar 1,25 triliun. Artinya 1,25 triliun itu adalah perhitungan yang salah karena KPK hanya menilai, tim KPK hanya menilai dari nilai barang besi yang dianggap besi tua. Nah, karena dianggap ini usia kapalnya Jembatan Nusantara ini udah sangat tua-tua, maka kemudian itu dianggap merugikan negara. Nah, padahal secara operasional berikutnya ASDP justru kan mengalami keuntungan. Akan sangat menguntungkan karena gini nanti kan dan ini ada fungsi sosial di dalamnya ya. Jadi kita tidak bicara hanya soal misalnya ASDP itu bicara soal trayek-trayek yang basah gitu misalnya kayak Lampung itu kan trayek-trayek yang setiap nah trayek-trayek yang di luar pulau terluar yang dilayani ASDP nah itulah fungsinya kenapa Ibu Ira ingin membeli atau mengakuisisi perusahaan itu jembatan Nusantara itu agar kiranya trayek itu dia ambil gitu untuk melakukan pengembangan bisnis. Nanti tidak bisa misalnya dia hanya menghitung hanya tentang ansih sebagai kapal gitu. Nah yang kedua kan di dalam akuisisi itu kan biasanya ada karyawan. Nah itu karyawan itu juga saya tidak melihat ya tuntutan perhitungan BPKP-nya gitu. Apakah karyawan itu include ataukah karyawan itu menjadi bagian daripada yang harus dibayar oleh perusahaan itu kalau misalnya karena kan posisi karyawan ini dia bisa ikut dengan yang perusahaan baru atau dia tinggal di perusahaan yang lama dengan keluar gitu kalau dia tidak bersedia. Nah ini kan semua harus dihitung include. Tidak bisa menghitungnya lalu mengakuisisi itu dianggap kapal. Ini kan sama seperti kasus Pak Dahlan Iskan. Kalau kita ingat soal perusahaan daerah yang di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Ini hampir sama. Jadi hal-hal seperti inilah yang harusnya jaksa itu lebih jeli dan lebih peka gitu ketika misalnya atau KPK lah dalam hal ini atau siapapun penegak hukum itu betul-betul harus peka. Karena apa? Kalau tidak peka dalam persoalan ini yang terjadi adalah orang akan ketakutan menjadi pemimpin. Bang Anang, artinya dalam konteks ini sekali lagi kita kembali ke awal. Bang Anang melihat sikap atau keputusan yang diambil Pak Prabowo yang kemarin diumumkan oleh Pak Dasko itu sudah sangat tepat. Saya menganggap itu tepat untuk hal ini. Makanya walaupun saya sering mengkritik Pak Prabowo, tapi kita harus menilai objektif. Ya. Dalam pemikiran saya, analisis saya, melihat juga pengalaman dari sebelum-sebelumnya, saya menganggap bahwasanya beliau kali ini mengambil keputusan yang tepat untuk menyelamatkan orang yang sebenarnya memberikan kontribusi kepada negara, orang yang memiliki kemampuan keilmuan, dan orang yang dalam mata batin saya juga melihat orang ini, Ibu Ira ini orang yang artinya bersih gitu. Orang yang bersih, orang yang kemudian tidak punya motif untuk kemudian memperkaya diri sendiri, dan bahkan kan ada beberapa percakapan, termasuk Prof. Renal menyatakan, beliau ini kan orang yang memang di luar kan sudah sangat sukses kan. Kemudian diajak balik ke Indonesia, tapi kemudian dalam tanda petik ada kesan terkriminalisasi gara-gara keputusannya. Nah, maka dari itu ini yang bahaya. Jadi karena apa? Kita harus melindungi orang-orang seperti ini. Karena apa? Gangster-gangster ini kan berada di kekumuhan gitu. Di ketidakteraturan birokrasi, di tidak keteraturan daripada misalnya korporasi, itu biasanya itu akan bersaing di dalam. Nah, persaingan-persaingan inilah yang memberikan mungkin informasi kepada luar bahwasanya ini ada indikasi korupsi. Jadi jangan salah kalau orang misalnya dituduh korupsi itu belum tentu sepenuhnya benar. Bisa saja terjadi persaingan internal yang ingin mengeluarkan orang itu. Karena kalau terjadi kebersihan di dalam korporasi, maka orang-orang ini tidak dapat duit. Nah itu yang selama ini terjadi. Artinya kita patut curiga jangan-jangan ada orang yang kemudian kenyamanannya terusik. Jelas sudah kalau ada birokrasi yang dibetulkan kenyamanannya akan terusik. Termasuk misalnya yang dulu Pak Purbaya sekarang dianggap koboi gitu. Iya, koboi. Nah ini kan terusik orang. Nah lalu ketika dia urusannya terhadap bea cukai menahan thrifting itu di pelabuhan, lalu seolah-olah beliau mengacak-acak pedagang thrifting gitu. Padahal kan dia tidak mengacak itu, dia menutup pintu masuk daripada korup itu. Ada orang yang terganggu yang selama ini terjadi. Orang yang bermain di situ. Orang yang bermain di sana. Jadi orang yang bermain di penyelundup-penyelundup ini dia tidak pernah peduli dengan keadaan siapapun kecuali keuntungan bagi dirinya. Nah itu kan hal-hal seperti itu kan yang terjadi gitu. Jadi ketika misalnya dulu Menteri Perdagangannya diam, lalu Pak Purbaya menutup pintu masuk, itu sama seperti itu. Jadi maksudnya itu pola-pola
ingin menyingkirkan orang tidak tertutup indikasinya seperti itu. Nah, jadi saya mengapresiasi kalau Pak Prabowo memberikan rehabilitasi. Jadi kita harus objektif juga menilai, walaupun misalnya ada ketidaksukaan di satu sisi, di sisi lain kalau memang baik ya kita harus puji. Gitu. Bang Anang, artinya sebagai seorang aktivis anti korupsi, ketua Gerakan Jalan Lurus Kalimantan Selatan, tidak kemudian bahwa setiap kasus yang masuk ke pengadilan, kemudian tadi ini masuk di KPK tadi kan, bahwa setiap orang dituduh korupsi ya korupsi. Artinya kan kita juga harus objektif melihat. Iya. Ya jelas kita harus melihat alurnya. Sama ketika misalnya ini kan satu lagi sebelumnya Hasto. Iya. Nah, Hasto itu kan sama kasusnya. Itu kan persoalan KPU dengan yang melarikan diri. Siapa? Harun Masiku. Ini kan soal internal antara KPU, sogokan Harun Masiku, lalu mengaitkan Hasto. Sebenarnya ini korelasinya tidak ada. Makanya ketika diberikan, yang dianggap perintangan. Iya, makanya dianggap perintangan itu tidak masuk akal gitu. Nah, itu yang juga kemarin itu terus terang saja saya juga tidak terlalu banyak suka gitu dengan gaya-gaya kepemimpinan seorang. Tapi kalau misalnya orang dijalimi, saya juga tidak suka gitu. Karena mengaitkan yang tidak alurnya tapi dikait-kaitkan gitu. Sebenarnya putus di Harun Masiku. Bang Anang, kan kalau kita bicara terkait dengan sikap anti korupsi, Pak Prabowo itu kan sering kali menyampaikan pernyataan yang sangat keras dan sangat tegas untuk kemudian mengejar para pelaku, para koruptor itu kan. Nah, artinya kemudian dengan keputusan hari ini merehabilitasi bukan berarti kemudian meremahkan semangat anti korupsi, tetapi kemudian meletakkan itu secara proporsional. Kalau orang betul-betul korupsi ya dikejar, tapi kalau orang yang kemudian dikriminalisasi, orang yang tidak layak untuk kemudian diterdakwakan ya juga harus dibela. Nah, ini maka dari itu kan seorang pemimpin itu dia bisa memilah-milah gitu. Mana kira-kira kekuasaannya itu digunakan hak prerogatifnya presiden. Ini hak prerogatif. Nah, ini kan hak prerogatifnya presiden. Nah, ini juga terkait dengan pernyataan daripada Jaksa Agung misalnya kemarin bahwasanya harus mengejar para koruptor. Ya, terutama itu. Nah, itu artinya tidak mungkin di setiap daerah tidak ada korupsi. Nah, ini pernyataan yang seharusnya tidak lahir daripada seorang pemimpin. Kenapa? Karena selama ini yang terjadi adalah bahwasanya jabatan itu naik karena tindakan sesuatu. Nah, misalnya ada menangkapi para koruptor, lalu jabatannya naik seolah-olah ini anti korupsi. Promosi. Nah, promosi jabatan. Begitu juga misalnya di kepolisian, kalau bisa menangkap orang, bisa misalnya menindak mentersangkakan orang, memperkarakan orang, lalu itu kan juga promosi jabatan. Nah, kalau pernyataan Jaksa Agung seperti itu juga hati-hati. Karena apa? Karena orang yang ingin promosi ini kan otomatis ingin mempertahankan jabatannya. Nah, tidak ingin dianggap orang yang tidak dapat menangkap koruptor gitu. Lalu bisa saja dicari-cari. Nah, ini yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Kalau memang tidak ada korupsi, jangan didorong orang untuk mencari korup gitu. Justru kan bagaimana kedisiplinan daripada aparat penegak hukum itulah yang dimonitoring. Nah, sehingga tidak diancam quote in quote seperti itu, lalu seolah-olah apabila tidak menaikkan promosi jabatan atau tidak dapat menangkap koruptor itu dianggap orang yang terdegradasi daripada kemungkinan promosi. Jadi kalau misalnya Kajati tidak mengungkap kasus dianggap dia tidak berprestasi, itu juga salah. Salah, karena kan pernyataannya begitu, karena pernyataannya pasti ada korupsi di daerah, tidak mungkin tidak menemukan korupsi. Nah, maka dari itu kenapa kalau Jaksa Agung gitu ya, ini Jaksa Agung bicara gitu, sebaiknya dia bicara mendorong undang-undang pembatasan transaksi tunai ini. Ini yang sering dikampanyekan kan. Nah, semua orang yang menyalahkan jabatan, semua orang yang menyalahkan kekuasaan, yang tertangkap selama ini berdagang jabatan, yang selama ini berdagang proyek, memain-mainkan proyek dengan PSN atau apapun dia, yang tidak diperlukan oleh rakyat, itu kan sebenarnya kan mencari duit. Kok proyek adalah sarana untuk menjalankan sebuah program. Di dalam program itu adalah memindahkan besar sekali tuduhan dan kemungkinan itu untuk memindahkan ke kantong-kantong pribadi. Nah, seharusnya Jaksa Agung, orang-orang yang bergelut di hukum, termasuk Pak Prabowo, dia harus bicara undang-undang pembatasan transaksi tunai sebagai awal utama agar korupsi itu terbelenggu gitu. Kalau memberantas itu tidak mungkin korupsi itu diberantas dengan cara yang seperti ini. Apalagi KPK yang suka supervisi, meminta anggaran lebih, menasihati kepala daerah, melajar-lajari orang agar tidak korupsi. Itu sebenarnya juga menghabiskan anggaran. Itu korupsi juga sebenarnya. Sesuatu yang tidak perlu. Kalau domainnya adalah pemberantasan korupsi, maka dia tidak perlu melakukan supervisi. Dia tidak perlu mendekat dengan kepala daerah. Kalau ada, selidiki, tangkap. Begitu domainnya, dan dia harus mendorong pembatasan transaksi tunai, karena pembatasan transaksi tunai itu adalah awal bagaimana agar orang tidak
bisa menguasai harta orang lain. Itu intinya, karena nominalnya sudah terkunci, lalu alurnya dari mana duit sudah terkunci, maka otomatis apabila misalnya ada transaksi yang melalui bank yang melebihi nominal tertentu, maka otomatis itu terkunci. Nah, disinilah berperan undang-undang beban pembuktian terbalik dan undang-undang tentang perampasan aset itu, karena otomatis terampas. Karena orang bukan haknya, tapi tiba-tiba memiliki kekayaan yang lebih untuk membeli sesuatu. Ternyata orang itu misalnya tidak memiliki apapun gitu, otomatis itu orang yang dicurigai untuk melakukan beban pembuktian terbalik. Gitu. Karena ketika dia tidak bisa membuktikan itu adalah miliknya, maka berarti negara berhak merampas. Itu berarti tertahan dirampas oleh negara otomatis. Dan itu harus dibuat dalam undang-undang. Tadi ada undang-undang perampasan aset, undang-undang beban pembuktian terbalik. Yang baru itu. Ya, yang baru. Yang baru kan sudah ada sebenarnya seperti itu, harus membuktikan itu. Nah, jadi kan alurnya ini sebenarnya korupsi itu harus dibelenggu dan dikunci, sehingga orang hanya mendapatkan apa yang menjadi haknya. Apa yang menjadi haknya? Apa yang menjadi haknya. Jadi kalau di luar yang menjadi haknya, maka itu tidak bisa mereka ambil. Nah, ini juga mereka tidak akan bisa menitipkan aset atas nama orang lain. Nah, sekarang dia akan terdeteksi. Terdeteksi. Karena orang yang tidak memiliki apa-apa tiba-tiba misalnya memiliki harta, sedangkan dia tidak memiliki kemampuan apapun, pekerjaannya kalau dihitung tidak memiliki pendapatan seperti itu, tiba-tiba dia memiliki misalnya saham di mana-mana, hotel mewah di mana-mana, pencucian mobil. uang. Itu kan TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang bahkan artis pun dicurigai dicuci uangnya kan oleh pejabat melalui artis. Padahal kalau itu ditelusuri dari awal, maka akan ketahuan siapa yang mengontrak artis itu begitu besar, berapa pendapatan artis itu, berapa sampai sebegitu bayar fantastisnya. Iya, apa yang dia lakukan dengan artis itu, berapa misalnya endorse dia, itu semua bisa terdeteksi dengan undang-undang pembatasan transaksi tunai. Nah, maka itu kenapa ada artis atas nama mobil orang lain, pejabat mobil atas nama orang lain, atas nama pembantu, atas nama si A, si B, itu kan dalam rangka untuk menyamarkan aset gitu, agar tidak diketahui orang lain. Nah, kalau pembatasan transaksi tunai ini diundangkan, kalau beban pembuktian ini diundangkan, maka otomatis itu akan terkunci semuanya. Jadi tidak bisa kita selamanya dengan sistem yang ada kalau kemudian kita tidak membuat regulasinya, tidak membuat aturannya. Karena kalau itu tidak terjadi, ya akan kembali berulang terus. Korupsi itu kan tidak pernah berhenti. Di sini korupsi, tangkap pindah ke sini, pindah ke sini, tangkap pindah ke sini. Dan dia juga berhitung, oh kalau hukuman cuma 4 tahun, 5 tahun lebih baik dia korup. Karena korup itu kan niatnya dia, bukan kecelakaan gitu. Ya dia memang meniatkan ketika dia menjabat bagaimana memindahkan uang rakyat ke kantong pribadi, bagaimana supaya disamarkan agar tidak ketahuan. Nah, kalau dengan undang-undang pembatasan transaksi tunai itu kan otomatis terkunci semuanya. Nah, inilah pentingnya single identification number gitu. Jadi satu nomor tunggal yang harus diterapkan kepada semua orang sehingga semua ini akan menjadi lebih baik. Maka saya menyebut konsep ini adalah konsep dunia akhirat. Jadi semua akan selesai dengan konsep ini. Insya Allah ini akan selesai. Karena ini diawali dengan pembatasan transaksi tunai. Kenapa saya bilang konsep dunia akhirat? Karena mengunci atau mencegah orang dari tindakan jahat, tindakan berdosa, tindakan haram. Nah, otomatis kan kalau seperti itu, kalau masih meyakini agama, kan berarti kebaikan yang dibuat di dunia itu kan memberi implikasi kepada kebahagiaan di akhirat. Maka itu saya bilang ini konsep dunia akhirat. Cuma kan kita tidak bisa serta merta karena kita memiliki kekuasaan. Tapi paling tidak kan kita bicara mengingatkan bahwasanya kita memiliki pendapat, kita memiliki pikiran yang harus disuarakan oleh semua orang, tidak hanya misalnya berdebat soal ijazah palsu yang tidak habis-habisnya. Ya, tidak ada ujungnya. Ya, tidak ada ujungnya, tapi korupsi jalan terus. Semuanya itu kan karena korupsi. Ya kan? Memimpin dagang jabatan karena korupsi. Menabung uang di bank, mengambil deposito juga karena indikasi korupsi. Nah, itu persoalannya. Jadi terkait dengan jabatan tadi, Bang Anang melihat itu masih juga menjadi mainan. Jabatan itu pasti mainan karena kan kalau di dinas-dinas itu kan ada setoran. Orang untuk menjadi sesuatu. Iya, orang menjadi kepala dinas misalnya, biasanya itu mayoritas itu ada setoran gitu. Jadi dari anggaran yang nantinya diberikan kepada dinas-dinas itu, maka itu kemungkinan dia akan nyetor. Jadi itu salah satu model mainan-mainan kecil. Itu mainan yang sangat berbahaya karena itu akan melembaga, dianggap biasa dan akhirnya menggerogoti semua lini. Karena akhirnya proyek-proyek yang tidak penting lah yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, makanya dari dulu kan saya selalu bersuara ketika menjadi anggota dewan, saya minta di dalam undang-undang Pemda itu maaf, ada satu pasal yang memberikan ruang kepada rakyat untuk menggugat. Jadi
ada ruang untuk rakyat menggugat pemerintah. Menggugat pemerintah ketika misalnya anggaran itu dituangkan, misalnya dari Musrembang, lalu dirapatkan di Banggar, lalu muncullah skema APBD. Nah, ada yang tidak disetujui itu kita gugat, tapi gugatnya itu jangan kayak dulu judicial review terlalu panjang, tapi ruang itu memberikan misalnya dalam jangka tertentu, rakyat saya tidak mau ini, saya maunya ini, alasannya A, landasannya B, lalu kita uji gitu. Nah, ujian itulah yang bisa kita pertahankan, lalu DPR untuk menghapus itu. Ruang itu kan sekarang tidak ada. Begitu kita percayakan dengan Dewan, dipercayakan dengan Banggar, semuanya kan terputus dengan rakyat. Rakyat paling bisa teriak-teriak aja. Tidak bisa hanya sebatas itu. Tidak bisa kemudian mengkoreksi untuk merubah itu, nggak bisa. Merubahnya lewat judicial review. Nah, berarti kan ke Mahkamah Agung, panjang perjalanan sedangkan proyek terus berjalan. Itu yang terjadi dulu kan kami pernah lakukan. Karena iya betul Bang Anang, kan kalau kita membaca yang ramai di akhir-akhir sekarang ketika Pak Purbaya kemarin membuka ada dana mengendap sekian triliun, kemudian ada daerah yang membantah, kemudian ketika tahun depan akan terjadi pemotongan TKD. TKD ini kan bagi pusat kan belanja nih, bagi APBN, bagi daerah kan dia menjadi pendapatan karena dia akan masuk ke APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Ketika TKD itu dipotong mereka teriak. Nah, tapi di saat yang sama seperti yang kemarin kita bercakapkan, ternyata Pemda itu kan punya dana mengendap, dan terakhir misalnya beberapa hari lalu Pak Presiden kan memanggil Mendagri, ada 200 triliun lebih dana yang hari ini mengendap di bank, yang kalau itu digunakan ekonomi bergerak, masyarakat bisa merasakan pembangunan. Nah, ini kan menjadi ramai sekarang terbuka ketika kita melihat gaya-gaya Pak Purbaya. Dulu-dulu kan kita tidak pernah tahu itu kan Bang Anang. Nah, iya maka dari itu kan seperti ini kan sekarang orang menjadi tahu bahwasanya duit rakyat itu harusnya digunakan, bukan disimpan. Tapi kan manipulasi seperti itu kan terjadi bertahun-tahun. Nah, makanya kalau itu sudah Pak Presiden mengarahkan, saya inginnya itu audit investigatif gitu terhadap Pemda itu. Termasuk nggak Pak Anang? Misalnya Silpa. Karena Silpa itu kan sisa lebih penggunaan anggaran. Silpa itu kan selalu besar kan. Nah, apakah kalau Silpa itu dimaknai sebagai efisiensi kita setuju. Nah, tapi apakah betul itu efisiensi kan juga kita. Itu saya tidak percaya Silpa itu yang berulang. Terus terangnya itu kalau dilakukan audit investigatif, maka itu kan sampai ke bank nanti auditnya. Ada nggak duitnya di bank? Maksudnya? Ya duitnya Silpa itu ada nggak masih? Misalnya kalau dibilang Silpa kita ada 2,1 triliun. Nah, ada kan duitnya 2,1 triliun itu real? Jangan hanya catatan. Jangan hanya catatan. Selama ini kan setiap tahun Silpa. Silpa dari mana? Misalnya apakah tidak terserap anggaran ataukah kelebihan daripada pelaksanaan tender gitu, pelaksanaan proyek? Itu kan tidak jelas di dalam buku APBD. Silpanya itu, contohnya ada Silpa. Nah, mestinya Silpa itu kan terurut. Silpa dari A, B, C, D. Nah, baru Silpa gitu. Nah, lalu tahun depan harus dihabiskan kepada anggaran. Nah itu Bang Anang, artinya dengan gaya-gaya Pak Menteri Keuangan, kemudian Pak Presiden kan mendukung penuh gaya-gaya itu. Artinya kemudian hari ini ke depan para Pemda itu, para gubernur, bupati dan wali kota jangan main-main lagi nih mengelola fiskal daerah. Berarti kan kayak gitu semangatnya kan? Iya betul. Begitu. Tapi ya itu tadi kuncinya kan semuanya orang itu kan mencari celah. Ada celah. Maka itu kenapa saya kembali Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai itu fundamental dibanding Undang-Undang Perampasan Aset. Karena dengan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai otomatis terampas aset, otomatis semuanya akan tertib tuh. Administrasi akan tertib. Kenapa? Karena mereka tidak punya kesempatan lagi untuk nyuri gitu. Jadi payung besarnya itu? Payung besarnya itu. Oke, baik, terima kasih Bang Anang, dan sekali lagi kita melihat ini tentu menjadi sebuah kabar baik, hal yang kemudian diapresiasi publik ketika Pak Presiden merehabilitasi Bu Ira dalam kasus ini, dan kita berharap ini menjadi kasus terakhir Bang Anang. Jangan sampai orang kemudian orang baik, orang tidak punya menstria untuk jahat, orang tidak memperkaya diri sendiri, tapi kemudian dikriminalisasi. Padahal beliau menjadi orang yang datang untuk membenahi BUMN kita, ASDP. Terima kasih Bang Anang. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam sudut pandang kali ini, melihat dalam sudut yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda untuk menemukan makna yang harusnya juga berbeda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.